Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bitashriqi nuril iman wa zayyana bil ihsan wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga terlimpah seradu kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan umatnya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, setiap manusia pasti mendambakan hidupnya bahagia. Bahagia di dunia, terlebih bahagia di akhirat. Namun kebahagiaan itu Allah tidak berikan secara cuma-cuma. Bila seseorang memandang kebahagiaan itu datang karena harta, maka harta harus dicari. Bila seseorang memandang kebahagiaan itu adalah karena tahta, itu pun harus dicari. Untuk meraihnya semuanya itu, Allah telah menyediakan sarananya, yaitu bumi yang kita pijak dengan segala isinya. Apakah kita ingin menjadi seorang petani, pekerja buruh, pekerja kantoran dan lain sebagainya? Karena rezeki itu tidak bisa datang sendiri. Allah bukan berarti tidak kuasa atau tidak mampu memberikan rezeki kepada para hambanya tanpa melalui usaha. Tapi kita harus mengukur diri, siapakah diri kita. Layakkah, pantaskah diri kita berikan rezeki oleh Allah tanpa usaha? Sepertinya kita belum layak, kecuali mereka adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Semisal adalah Siti Maryam. Baginda Rasulullah SAW pun adalah bukan sosok yang senantiasa menunggu keajaiban datang dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun adalah pekerja keras, maka tidak ada ketika semenjak kecil baginda Rasulullah SAW adalah ditempa oleh pamannya menjadi pedagang. Baginda Rasulullah SAW adalah pernah ditawari oleh malaikat Jibril, Muhammad, agar engkau tidak dihina oleh orang-orang kafir, mintalah kepada Tuhanmu agar gunung Uhud itu disulap menjadi emas. Baginda Rasulullah menjawab, itu bukan tujuan dari kehidupan aku. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah akan menjadikan tauladan bagi umatnya. Umat akan begitu mudah mengatakan, Rasul pun tidak pernah bekerja, hanya cukup adalah meminta kepada Tuhannya, jadilah. Maka Rasulullah SAW adalah bukan sosok ada yang senantiasa menunggu keajaiban datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sebagai umat beliau harus menjadi sosok ada yang
senantiasa bekerja keras. Namun untungnya kita punya Tuhan, punya Allah, senantiasa ada memberikan penghargaan kepada setiap hamba-Nya yang melakukan adalah bekerja keras. Setetes keringat adalah yang keluar dari seorang hamba Allah dalam rangka mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, maka Allah SWT akan diberikan timbalan pahala yang setimpal. Jadi tidak sia-sialah Bapak yang membanting tulang dari pagi sampai sore mencari rezeki adalah, walaupun rezeki itu adalah tidak datang atau barangkali tidak meraihnya, tetapi pada Allah akan diberikan ada timbalan yang setimpal nanti di akhirat. Hadir sidang Jumat yang dirahmati Allah, namun tolong untuk dicatat bahwa kebahagiaan duniawi adalah sesuatu yang sejati. Ada tujuan akhir dari kehidupan manusia dan ingin meraih kebahagiaan ukhrawi, yaitu manakala Allah SWT dan memasukkan hamba-Nya ke dalam surganya. Itulah yang harus menjadikan cita-cita. Bukti bahwa kebahagiaan dunia bukan adalah kebahagiaan yang sejati. Ada orang adalah yang memiliki harta yang melimpah ruah. Ketika ditanya bahagiakah dia, mungkin ada yang berkata saya bahagia. Ada juga mungkin ada yang mengatakan saya tidak bahagia. Justru adalah saya merasa tersiksa. Tidur pun adalah tak nyenyak, makan pun adalah tak enak. Karena pikirannya ada senantiasa adalah dihinggapi rasa takut. Hartanya mungkin ada yang dirampas orang dan lain sebagainya. Ternyata betul bahwa kebahagiaan dunia bukan satu-satunya adalah yang akan menyenangkan adalah pribadinya, tetapi kebahagiaan yang sejati justru ketika Allah menempatkan kepada para hamba-Nya dimasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun itu pun adalah tidak Allah berikan secara cuma-cuma. Allah mengatakan dalam Al-Quran Karim surat Al-Kahfi 110, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, yang pertama dan yang harus dilakukan falyamal 'amalan shalihan, beramalah dengan amal saleh. Dan yang kedua, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, janganlah ia menyekutukan dengan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ternyata kebahagiaan akhirat pun ada. Tidak Allah berikan secara cuma-cuma, tetapi ada sesuatu yang harus kita tebus. Ada sesuatu yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah amal saleh. Ketika kita berbicara tentang amal saleh, di depan mata kita terbentang luas adalah sirat untuk dijadikan adalah amal saleh. Tidak ada satu alasan saya tidak bisa beramal saleh. Padahal di depan mata saling berseliweran objek yang bisa dijadikan amal saleh, tergantung kepada yang kita bagaimana cara meraih amal saleh itu sendiri. Sampai-sampai dalam Islam Nabi mengatakan tubitul azza tariq, membuang ada duri yang ada di jalan, itu pun adalah amal saleh. Ketika kita berjumpa dengan kawan lama dan kita ada menyapa dan tersenyum, itu pun adalah amal saleh. Justru apabila kita bandingkan antara amal mahdhuf dan ghair mahdhuf, adalah lebih banyak adalah ghair mahdhuf. Jadi tidak ada satu alasan orang mengatakan aku tidak bisa melakukan amal saleh. Allah itu adalah Maha Kasih. Dan Allah pun tidak hanya menerima adalah amal-amal besar yang dilakukan adalah para hamba-Nya. Kita jangan terlalu terobsesi ada dengan amal besar. Sementara adalah kita belum tentu bisa mengamalkannya. Justru adalah amal-amal kecil yang senantiasa berseliweran adalah dalam kita. Kita lupakan. Begitulah kemahadiran Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jalan untuk menuju surga itu bukan hanya orang yang menunaikan ibadah haji, tetapi jalan menuju surga itu banyak cara yang dapat kita lakukan. Begitulah kemahadiran Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wujud adalah amal soleh. Semampu kita adalah silakan lakukan. Memang itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun toh pada akhirnya Allah akan masukkan ke dalam surganya adalah bukan karena pengaruh amalnya itu sendiri, tapi atas dasar adalah fadlullahnya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua, Allah mewanti-wanti kepada kita agar kita bisa masuk ke dalam surganya. Yang kedua, wala syirik bi ibadati rabbih ahad. Jangan kau ada menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena yang paling besar yang Allah tidak akan ampuni ada dosa menyekutukan Allah. Dia memiliki kepercayaan di luar Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini adalah tidak menimpa kepada orang yang bodoh. Bisa saja adalah orang-orang yang pintar pun ada terperosok kepada perbuatan ini. Maka hati-hatilah. Mungkin karena orang ada terdesak dengan kebutuhan, sehingga ia melakukan perbuatan itu. Padahal adalah Allah adalah tidak akan memaafkan ada perbuatan tersebut. Innallaha yaghfiru dzunuba. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kecuali ada dosa syirik. Sebesar apapun ada dosa manusia, pada Allah adalah akan diampuni. Tetapi dosa menyekutukan Allah tidak ditolerir. Itulah adalah suatu perbuatan dosa yang sangat membahayakan. Semenjak kecil adalah kita menatap kehidupan dengan banyak beramal soleh. Tetapi kenapa ketika usia senja kita ada menyekutukan Allah SWT, maka hanguslah seluruh amal perbuatan kita. Tidak ada yang tersisa, seperti adalah api adalah membakar, adalah kayu yang kering, yang tersisa adalah hanya debunya saja. Ini bahayanya adalah menyekutukan Allah SWT. Maka pantaslah Allah senantiasa mewanti-wanti kepada para hambanya, jangan sekali-kali kau menyekutukan Allah SWT dengan satu apapun. Ulama-ulama adalah telah membagi bahwa syirik itu ada dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan syirik rohani. Syirik adalah yang sangat syirik yang tersembunyi, yaitu adalah ibadah yang disertai dengan riya. Orang yang ibadah bukan karena Allah, tetapi adalah yang mengharapkan pujian atau sanjungan orang lain. Tetapi adalah yang kedua, syirik jadi menyebutkan Allah SWT seperti adalah menyembah berhala atau menyembah batu, menyembah adalah pohon besar dan lain sebagainya. Dia memiliki kepercayaan di luar Allah SWT bahwa ada yang memberikan kemampuan untuk memberikan sesuatu yang diharapkan. Itu adalah namanya syirik jari yang seharusnya bagi semua mukmin adalah untuk menjauhinya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dua kebahagiaan itu tadi adalah tidak semua Allah berikan secara cuma-cuma, tapi kedua-duanya pun adalah harus kita cari. Bukan Allah adalah tidak mampu untuk memberinya, tetapi Allah akan memberikan kesempatan bagi kita untuk adalah menjadi orang yang aktif, mengumpulkan sedikit demi sedikit adalah kebaikan, agar kita ada mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sisi negatifnya. Kalau orang adalah hanya menanti keajaiban datang dari Allah, dapat dibayangkan mungkin adalah manusia tidak akan bekerja. Semuanya akan menjadi orang-orang yang pasif, orang-orang yang hanya menunggu datang keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin alam semesta ini tidak akan ramai. Justru dengan Allah mensyariatkan seperti itu, nampaklah dunia ini adalah menjadi ramai. Pagi semua orang adalah telah keluar dari rumahnya masing-masing untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ada sunat, secara sunatullah Allah mengatur adalah kehidupan manusia. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita agar senantiasa ada istiqomah dan konsisten ada mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala,
dan satu harapan adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimna wa ala salatin ashabi rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir hajat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir anta mawlana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waghfirna kita amrul aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.